Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan terdapat pada 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-14. Naaman disembuhkan. Naaman, Panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya pakaiannya serta berkata, "Alahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-garaan terhadap aku." Segera sesudah didengar Elis, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja. Bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Tema hari ini adalah karya Allah dalam situasi yang tak KTR dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering terjebak dalam pencarian hal-hal besar dan spektakuler. Kita berharap melihat mukjizat yang luar biasa, tetapi sering kita melewatkan karya Allah dalam kesederhanaan dan situasi yang kelihatannya biasa-biasa saja. Kisah Naaman dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-14 mengingatkan kita bahwa Allah dapat melakukan hal-hal yang menakjubkan melalui cara yang paling sederhana. Meskipun Naaman adalah seorang panglima yang terkenal dan berkuasa, penyembuhannya datang melalui ajakan yang tampaknya sepele. Mencelupkan diri di sungai Yordan. Naaman memiliki posisi yang tinggi, tetapi penyakitnya menciptakan tantangan besar dalam hidupnya. Ayat pertama. Dalam keadaan itu, Allah memakai gadis Israel sebagai jalan masuk untuk menyatakan kuasanya. Momen ini menunjukkan bahwa Allah dapat menggunakan siapa saja untuk menyampaikan pesannya. Ayat 2 dan ketiga. Selanjutnya, Naaman meminta izin dari Raja Aram untuk mencari penyembuhan di Israel. Ayat 5. Ketika Elis mendengarnya,
Ia meminta agar dia datang kepadanya. Ayat 8. Ilis menyuruh Naaman untuk mencelupkan diri di sungai Yordan sebanyak 7 kali 10. Tindakan ini mungkin tampak sederhana, tetapi menunjukkan bahwa Allah bekerja melalui ketaatan. Bagaimana reaksi Naaman? Ia awalnya marah dan merendahkan sungai Yordan, merasa bahwa sungai-sungai di Aram lebih baik. Ayat 11 dan ke-12. Situasi ini mencerminkan tantangan dalam menerima cara Tuhan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan manusia. Namun, ketika Naaman menuruti perintah Ilis dan mencelupkan dirinya 7 kali dan ia sembuh, Allah seringkali memilih cara yang sederhana untuk melaksanakan rencananya yang besar. Meskipun Naaman adalah seorang panglima yang terkenal dan berkuasa, penyembuhannya datang melalui momen yang tampaknya sepele. Mencelupkan diri di sungai Yordan. Ini mengingatkan kita bahwa keajaiban tidak selalu datang melalui tindakan besar, tetapi seringkali melalui langkah-langkah kecil yang kita dapatkan dengan iman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati. Amin.